teman-teman semuanya. Apa kabar nih kalian yang semua yang ada di rumah? Kak Maria berharap kalian pasti penuh dengan sukacita. Nah, ngomong-ngomong, Kak Maria lihat Kak Mary berseri-seri nih hari ini. Tentunya dong Kak, pasti bersukacita. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita bersama. Yuk sama-sama kita mau siapkan diri kita, jangan cuma pakaian yang rapi, jangan cuma rambut penampilan, tapi sama-sama yuk siapkan hati kita dan juga pikiran kita untuk berfokus kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir melawat setiap kita ketika kita datang menyembah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kami mau mengucapkan welcome home buat teman-teman yang mengikuti ibadah pada hari ini. Yuk mari sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Kak Mary akan berdoa. Mari kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, jika siang hari ini kami boleh kembali memuji memuliakan Tuhan, kami yakin biarlah setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap kami, baik teman-teman yang berada di rumah. Tuhan tetap melawat hati kami untuk kami senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan skip-skip ibadah ya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom remaja Gaji Jember, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana juga kabar kalian selama 1 minggu ini? Yang jelas, walaupun mungkin ya pasti bermacam-macam ya, ada yang sedang bersuka cita, ada juga mungkin yang sedang berduka. Kita tetap harus ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia tangannya selalu ada untuk menggenggam kita. Maka dari itu apapun kondisi kita pada saat siang hari ini, mari kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai penebus dan juru selamat kita. Bulan Agustus selalu identik dengan bulan kemerdekaan. Mungkin teman-teman masih ingat minggu yang lalu Kak Maria sudah menyampaikan renungan firman Tuhan tentang apa sih arti kemerdekaan, khususnya kemerdekaan di dalam kekristenan. Nah, pada siang hari ini kita akan kembali merenungkan lebih jauh lagi aspek-aspek dari kemerdekaan di dalam kekristenan. Untuk itu, mari kita baca bersama-sama ayat pada siang hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita atau kita menyaksikan di layar dari Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai 14. Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai 14. Mari kita sama-sama membaca ayat ini dengan bersuara dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi lagi, saya akan membacanya sekali lagi untuk kita semua. Mari kita lebih merenungkan bacaan pada siang hari ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu semua ya bahwa kemerdekaan di dalam kekristenan tentu berarti bahwa kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita yang dahulu adalah hamba dosa, budak dosa, tidak bisa tidak berdosa. Seluruh perbuatan kita adalah perbuatan yang berdosa, perbuatan yang najis. Sekalipun kita berbuat baik, ketika kita belum diselamatkan, perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan yang menebus kita, sebagai Tuhan juru selamat hidup kita, kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Nah, itu kita sudah belajar ya minggu lalu bersama dengan Kak Maria. Nah, tetapi ternyata kemerdekaan Kristen bukan hanya mencakup kemerdekaan dari kuasa dosa saja. Dalam konteks bacaan ini, kita melihat bahwa si penulis Alkitab juga menekankan bahwa kemerdekaan juga termasuk merdeka dari hukum Taurat. Kita merdeka dari kuasa atau kungkungan hukum Taurat. Ya, sebenarnya hukum Taurat itu berisi begitu banyak aturan ya. Dan kita sebenarnya tahu bahwa aturan itu pada dasarnya baik. Jangankan kita membaca hukum Taurat ya yang ada di dalam Alkitab. Dalam hidup kita sehari-hari pun ketika ada aturan, entah mungkin hukum yang ada di pemerintahan atau hukum apapun gitu ya yang ada di dalam negara kita, kita yakin bahwa sebenarnya hukum itu dibuat tujuannya untuk suatu kebaikan gitu ya. Hukum itu dibuat karena manusia begitu kompleks, begitu banyak karakter, terus sifat-sifat manusia, maka dari itu memang manusia perlu diatur di dalam sebuah hukum supaya terjadi harmoni, supaya tidak sampai terjadi kekacauan. Jadi hukum itu memang pada dasarnya tujuannya adalah baik. Tetapi kita menjadi salah kalau kita lupa akan esensi dari hukum itu dibuat. Kita akan menjadi hamba atau terikat kepada suatu hukum. Kita mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada, tapi kita lupa akan esensi dari hukum itu, maka kita seperti sebuah robot yang nggak ngerti gitu ya sebenarnya apa tujuan hidup kita, apa yang membuat kita mau melakukan hukum-hukum tersebut.
Nah, pada ayat ini Paulus menekankan gitu ya bahwa esensi dari hukum Taurat sebenarnya adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman di sini mungkin masih bingung gitu ya, hukum Taurat itu apa? Seberapa ribetnya sih hukum Taurat itu? Nah, kalau misalnya saya ambil salah satu contoh ya, mungkin teman-teman pernah tahu kan tentang Sabat itu apa? Ya, di dalam hukum Taurat atau di dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa orang Israel atau orang Yahudi saat itu harus mematuhi atau menghormati hari Sabat. Nah, mereka begitu menghormati hari Sabat sampai mereka membuat banyak sekali peraturan-peraturan tentang hari Sabat. Kalau teman-teman membaca ya di internet, teman-teman Google, ada sebuah tulisan Traktat Sabat Misna. Di sini menyebutkan ada banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi di saat hari Sabat. Tepatnya ada 39 kegiatan yang dilarang. Saya bacakan beberapa ya yang mungkin agak unik gitu. Jadi mereka dilarang untuk menabur, dilarang untuk membajak, dilarang menuai, dilarang mengikat berkas gandum, dilarang membuang sampah. Nah, bayangkan ya misalnya kita mematuhi hukum ini saat ini ada sampah di kamar kita atau sampah di mobil kita nggak boleh membuangnya ya. Kita nggak boleh menampi, memilih, mengasah, memilah, membuat adonan, membuat roti. Kita juga tidak boleh terbang, nah jadi nggak boleh naik pesawat ya kalau hari Sabat. Tidak boleh mengikat sesuatu, tidak boleh melepaskan ikatan juga nggak boleh. Terus tidak boleh menyapu untuk mencari barang yang hilang, tidak boleh memotong kulit hingga menjadi bentuk tertentu, tidak boleh menulis 2 atau lebih huruf, tidak boleh menghapus 2 atau lebih huruf, tidak boleh membangun, tidak boleh mematikan api, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh memindahkan benda dari tempat pribadi ke tempat umum atau sejauh 4 hasta dalam batas tempat umum. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan detail yang kalau kita fokus kepada peraturan itu saja, kita jadi lupa gitu bahwa esensi dari hukum Taurat itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saya kasih contoh lain ya. Teman-teman kalau misalnya tahu sebagai seorang dokter, untuk bisa menjadi seorang dokter itu harus disumpah pada akhirnya. Seorang dokter harus mengikrarkan sumpah profesi. Dan itu ada beberapa poin ya, ada beberapa nomor, dan jujur saja saya ketika praktek sehari-hari itu tidak hafal satu persatu poinnya ya, kata per kata, kalimat per kalimat, walaupun dulu saya pernah mengucapkan sumpah itu gitu. Saya nggak hafal satu persatu kalimatnya teman-teman. Di sini mungkin saya bacakan beberapa gitu ya. Ada yang saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Ada juga yang berbunyi saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui kepada orang lain karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Ada juga yang berbunyi saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Ada banyak ya, ada beberapa poin-poin. Tapi jujur saya pribadi nggak hafal dengan poin-poin itu. Jadi gimana? Bagaimana supaya saya tetap bisa mengamalkan atau menjalankan sumpah saya walaupun saya nggak hafal poin-poinnya, tapi saya nggak sampai melanggar sumpah yang pernah saya ucapkan, yaitu mengerti esensi dari sumpah ini, mengerti esensi dari hukum ini. Esensinya sebenarnya ya kurang lebih sama. Bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan memegang prinsip itu, maka seharusnya semua hukum-hukum yang ada itu kita otomatis akan tidak melanggarnya. Kita akan menjalani hukum itu bahkan lebih baik gitu ya, karena kita tahu esensi dari hukum itu dibuat apa. Nah, kalau kita bicara seperti ini, jangan sampai kita jatuh kepada ekstrim yang lain ya. Oh, berarti kalau misalnya kita kita cukup pegang esensinya saja, berarti ya wes hukum-hukum itu semua dibuang, lalu kita wes terserah kita ya, pokoknya kita wes tahu esensinya apa ya. Bukan seperti itu juga. Jangan sampai kita beranggapan karena kita ini sudah merdeka, maka kita bebas melakukan apa saja. Maka dari itu tadi Paulus menuliskan di ayat yang ke-13,
Janganlah kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kemerdekaan mungkin cocok dianalogikan seperti layang-layang, teman-teman. Jadi gini, kita tahu ya bahwa kemerdekaan Kristen, ya ini juga mungkin minggu lalu sudah sempat disampaikan oleh Kak Maria. Kita tahu bahwa kemerdekaan yang telah kita dapatkan dari Tuhan itu bukan berarti kita merdeka bebas sebebas-bebasnya, tetapi tetap kita harus tetap terikat kepada kasih dan kebenaran Tuhan. Begitu. Contohnya kalau kita boleh analogikan mungkin seperti layang-layang. Layang-layang tuh bebas ya, terbang kemanapun angin bertiup, kemanapun angin membawa dia bebas terbang. Tetapi ingat, dia tetap harus terikat pada tali yang dipegang dan dikendalikan oleh manusia. Sekali dia terbang bebas sampai talinya putus, maka saat itu juga dia cepat atau lambat pasti akan jatuh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mau bebas sebebas-bebasnya sampai kita tidak mau terikat lagi oleh tangan Tuhan yang menopang, kita tidak mau lagi terikat oleh kasih anugerah Tuhan yang menyelamatkan, maka pasti kita akan jatuh. Dan bukan kemerdekaan yang kita dapatkan, tetapi kita akan jatuh di bawah kungkungan kuasa dosa. Nah, maka dari itu dalam renungan singkat pada siang hari ini sebenarnya ada 2 poin ya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini. Yang pertama, isilah kemerdekaan itu dengan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan mengasihi sesama kita. Kita lihat saat ini di berita-berita TV, di media sosial, banyak sekali hiruk-pikuk kekacauan yang terjadi. Dan ya sekarang memang banyak sekali berita tentang COVID ya, yang masih selalu saja heboh karena masih belum berakhir. Tetapi sebenarnya yang lebih menyakitkan bukan penyakit itu sendiri, tetapi yang lebih menyakitkan adalah virus kebencian, virus dusta, virus hoax, virus fitnah. Itu yang sebenarnya jauh lebih menyakitkan dan memecah belah kita. Marilah teman-teman, kita kan sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus. Kita sudah menerima kasih yang begitu indah. Bayangkan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Marilah kita juga mau ya mempraktekkan kasih Kristus itu. Mengasihi orang yang mungkin tidak layak mendapatkan kasih, sama seperti kita juga sebenarnya tidak layak mendapatkan kasih Kristus. Tapi dia toh juga tetap mengasihi dan memilih kita. Maka dari itu mari kita sama-sama mengasihi sesama kita. Mengasihi orang-orang di sekitar kita walaupun mungkin mereka tidak layak mendapatkan kasih kita, tetapi mari kita mengasihi mereka. Kita tidak membenci mereka. Maka yakinlah ya, kalau misalnya semua orang Kristen seperti itu, kita menjadi teladan buat orang-orang lain, maka dunia ini saya yakin akan menjadi lebih baik ya daripada saat ini kondisinya. Mari kita menjadi garam dan terang dunia. Kita boleh mengasihi sesama kita boleh menolong sesama kita yang membutuhkan, supaya kasih Kristus itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, inti dari renungan pada siang hari ini adalah ketika kita sadar bahwa kita sudah merdeka, maka jangan sampai kita itu merdeka sebebas-bebasnya, tetapi kemerdekaan kita itu harus tetap didasarkan pada keterikatan akan kasih anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kebebasan kita itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi keterikatan kita kepada kasih-Nya, kepada karya keselamatannya itulah yang membebaskan kita. Maka dari itu teman-teman, mari kita isi kemerdekaan ini dengan mengasihi sesama kita dan selalu mengingat bahwa dengan terikat kepada Yesus Kristus kita akan senantiasa merdeka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini melalui renungan yang singkat ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau telah menebus kami. Engkau telah mati di kayu salib. Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Saat ini kami sudah merdeka, saat ini kami sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Kami juga telah dibebaskan dari peraturan-peraturan hukum Taurat yang begitu mengekang. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh dapat mengisi kemerdekaan ini dengan mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada.
Biarlah kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Bahkan untuk setiap orang-orang yang membenci kami, biarlah kami boleh mengasihi mereka. Dan biarlah kami juga senantiasa terikat Tuhan kepadamu. Biarlah kasih anugerah-Mu itu yang terus mengikat kami. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu dari kami Tuhan. Sekalipun kami lemah, sekalipun kami jatuh, biarlah tangan-Mu yang menggenggam erat kami Tuhan. Karena keterikatan kepadamu lah itu yang membebaskan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami. Di tengah kesulitan mungkin saat ini yang kami hadapi, keluarga kami hadapi, orang tua kami hadapi, biarlah kami sebagai anak-anak remaja GNJ Jember ini Tuhan, kami boleh tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menolong kami di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, di tengah bahaya mungkin yang mengancam kami. Biarlah kami tetap setia kepadamu sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat siang remaja GNJ Jember. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani. Gimana teman-teman, firman Tuhannya pasti memberkati kan? Ya, jangan lupa minggu depan ada ibadah seperti biasa pukul 10.30 di channel YouTube GNJ Teen GPPS Jember. Dan tanggal 28 Agustus ada Connect Group pukul 6 malam. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, berdoa dimanapun kita berada, dan tetap andalkan Tuhan selalu. Patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di minggu selanjutnya.